Perdebatan tentang sosok Uzair menjadi salah satu titik penting dalam diskusi teologis antara Islam, Yahudi, dan Kristen. Di satu sisi, sebagian kalangan Kristen memandang Uzair hanya sebagai seorang imam atau tokoh saleh biasa dalam tradisi Bani Israel tanpa kedudukan ketuhanan. Di sisi lain, terdapat riwayat dalam khazanah Islam yang menyebutkan bahwa sebagian kaum Yahudi pernah mengucapkan keyakinan bahwa Uzair adalah anak Allah. Pernyataan ini disebutkan secara tegas dalam Al-Quran, sehingga menjadi bahan kajian panjang para ulama sejak masa awal Islam hingga sekarang. Para ilmuwan Muslim menaruh perhatian besar terhadap persoalan ini karena berkaitan langsung dengan kemurnian tauhid dan penyimpangan keyakinan manusia terhadap Tuhan. Al-Quran menyampaikan bahwa orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah, dan orang Nasrani berkata, Al-Masih adalah anak Allah. Ayat ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi sejarah keagamaan, tetapi juga sebagai peringatan keras terhadap kecenderungan manusia mengangkat makhluk menjadi sosok yang disakralkan melebihi batas. Para mufasir menjelaskan bahwa penyebutan tersebut tidak harus dipahami sebagai keyakinan seluruh komunitas Yahudi di setiap masa, melainkan keyakinan yang pernah muncul pada sebagian kelompok tertentu. Dalam metodologi tafsir klasik, hal seperti ini sering disebut sebagai penyandaran kepada kelompok, walaupun hanya dilakukan oleh sebagian anggotanya karena mereka tidak mengingkari atau karena keyakinan itu pernah dikenal dalam lingkungan mereka. Para ulama seperti Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah menafsirkan bahwa penyebab munculnya pengagungan berlebihan kepada Uzair berkaitan dengan jasanya dalam menghidupkan kembali ajaran Taurat setelah masa kehancuran. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Taurat sempat hilang dari ingatan manusia akibat peperangan dan penindasan, kemudian Allah mengaruniakan kepada Uzair kemampuan menghafalnya kembali sehingga ia menuliskannya untuk Bani Israel. Peristiwa luar biasa ini membuat sebagian orang terpesona lalu melampaui batas dalam memujinya. Pola seperti ini berulang dalam sejarah umat manusia ketika kekaguman berubah menjadi pengkultusan, lalu pengkultusan berubah menjadi keyakinan teologis yang menyimpang. Ilmuwan Muslim menolak keras setiap bentuk penisbatan anak kepada Allah karena bertentangan dengan prinsip tauhid yang menegaskan keesaan mutlak tanpa menyisakan ruang bagi hubungan biologis atau metaforis yang menyerupai makhluk. Dalam teologi Islam, konsep anak mengandung makna kebutuhan, pewarisan, dan keserupaan jenis, sedangkan Allah Maha Sempurna dan tidak membutuhkan apapun. Oleh karena itu, Al-Quran berulang kali menegaskan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Penolakan ini tidak hanya ditujukan kepada keyakinan tertentu dalam agama lain, tetapi juga menjadi pagar bagi umat Islam agar tidak terjatuh pada bentuk pengagungan tokoh agama secara berlebihan. Sebagian kalangan modern mencoba menafsirkan ayat tentang Uzair dengan pendekatan historis kritis dan mempertanyakan keberadaan kelompok Yahudi yang benar-benar meyakini Uzair sebagai anak Allah. Para ulama menjawab bahwa kebenaran wahyu tidak bergantung pada temuan manuskrip yang tersisa, karena banyak keyakinan kuno yang hilang dari catatan tertulis, namun tetap tercatat dalam wahyu ilahi. Selain itu, sejarah menunjukkan bahwa komunitas keagamaan sering memiliki keragaman keyakinan internal yang tidak selalu terdokumentasi secara lengkap. Dengan demikian, ketiadaan bukti tertulis yang populer tidak otomatis menafikan keberadaan keyakinan tersebut pada masa lalu. Bantahan para ilmuwan Muslim juga menekankan kesatuan pesan para nabi sejak Adam hingga Muhammad yang seluruhnya mengajak manusia menyembah Allah semata tanpa perantara keturunan ilahi. Mereka menilai bahwa setiap klaim ketuhanan manusia, baik dalam bentuk anak Tuhan, penjelmaan Tuhan, maupun perantara mutlak, merupakan penyimpangan dari ajaran asli para nabi. Karena itu diskusi tentang Uzair bukan sekadar polemik sejarah, melainkan bagian dari upaya menjaga kemurnian ajaran tauhid
sepanjang zaman. Dalam dialog antaragama yang sehat, para ulama Islam tetap mendorong sikap adil dan objektif. Mereka membedakan antara mengkritik keyakinan dengan menghormati pemeluknya sebagai sesama manusia. Al-Quran sendiri memerintahkan berdiskusi dengan cara yang paling baik dan melarang penghinaan. Namun, sikap santun tidak berarti mengaburkan prinsip. Ketika menyangkut tauhid, para ilmuwan Muslim berbicara dengan tegas karena mereka meyakini bahwa keselamatan spiritual manusia bergantung pada pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Pembahasan mengenai Uzair juga memberi pelajaran penting tentang bahaya berlebih-lebihan dalam memuliakan orang saleh. Islam mengajarkan penghormatan kepada para nabi dan ulama, tetapi sekaligus menutup semua jalan yang dapat mengarah pada pengkultusan. Nabi Muhammad memperingatkan agar umatnya tidak menyanjung beliau seperti kaum terdahulu menyanjung nabi mereka. Prinsip keseimbangan ini menjadi ciri khas ajaran Islam yang memadukan cinta, hormat, dan penjagaan tauhid secara bersamaan. Pada akhirnya, perbedaan pandangan antara tradisi Kristen, Yahudi, dan Islam tentang Uzair mencerminkan perbedaan mendasar dalam memahami hubungan Tuhan dengan manusia. Islam menegaskan jarak ontologis yang mutlak antara Sang Pencipta dan ciptaan, sekaligus membuka kedekatan spiritual melalui ibadah dan doa tanpa perlu konsep keturunan ilahi. Dengan landasan ini, para ilmuwan Muslim terus menegaskan bantahan terhadap setiap keyakinan yang menisbatkan anak kepada Allah, seraya mengajak seluruh manusia kembali kepada penyembahan yang murni hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam khazanah pemikiran Islam, persoalan ini kemudian berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas mengenai bagaimana wahyu memotret penyimpangan akidah umat-umat terdahulu sebagai pelajaran bagi generasi setelahnya. Para ulama menjelaskan bahwa penyebutan suatu keyakinan yang keliru bukan bertujuan sekadar menyalahkan sejarah, melainkan untuk memperingatkan manusia agar tidak mengulangi pola yang sama ketika menghadapi tokoh suci, pemimpin agama, atau orang yang memiliki karunia luar biasa. Kecenderungan mengangkat manusia melebihi batas kemanusiaannya dipandang sebagai penyakit rohani yang berulang dalam perjalanan peradaban, sehingga Al-Quran menyingkapnya agar umat terakhir memiliki kewaspadaan yang lebih kuat. Sebagian ahli tafsir menyoroti bahwa sikap berlebihan biasanya lahir dari rasa cinta yang tidak terarah oleh ilmu. Ketika penghormatan tidak dibimbing oleh pemahaman tauhid yang kokoh, kekaguman dapat berubah menjadi keyakinan yang menempatkan makhluk pada kedudukan yang tidak layak baginya. Dari sudut pandang ini, kritik Al-Quran terhadap keyakinan tertentu justru mengandung pesan kasih sayang, karena berfungsi menyelamatkan manusia dari kesalahan mendasar dalam mengenal Tuhannya. Para ilmuwan Muslim memandang bahwa kemurnian penghambaan merupakan bentuk pemuliaan tertinggi terhadap manusia itu sendiri, sebab ia dibebaskan dari ketergantungan kepada selain Allah. Diskursus teologis mengenai Uzair juga memperlihatkan metode argumentasi ulama Islam yang memadukan dalil wahyu dengan pertimbangan rasional. Mereka menegaskan bahwa konsep ketuhanan tidak mungkin melekat pada makhluk yang memiliki awal kehidupan, mengalami perubahan, serta tunduk pada hukum alam. Segala sesuatu yang terbatas tidak dapat disandingkan dengan zat yang maha tidak terbatas. Dengan pendekatan ini, bantahan terhadap penisbatan anak kepada Allah tidak hanya berdiri di atas teks suci, tetapi juga selaras dengan logika yang sehat. Keselarasan antara wahyu dan akal inilah yang sering ditekankan oleh para teolog Muslim klasik. Selain aspek akidah, para cendekiawan Islam melihat tema ini sebagai refleksi hubungan antara ingatan kolektif dan otoritas keagamaan. Sosok yang berjasa besar dalam menjaga tradisi seringkali memperoleh penghormatan yang terus meningkat seiring berjalannya waktu. Jika tidak dijaga, penghormatan tersebut dapat melampaui batas yang ditetapkan ajaran para nabi. Oleh karena itu, Islam menempatkan ukuran kebenaran pada wahyu, bukan pada figur manusia, seagung apapun kedudukannya.
Prinsip ini menjaga agama tetap murni dari penambahan yang bersumber dari emosi atau tradisi semata. Dalam kajian perbandingan agama, para sarjana Muslim juga menekankan pentingnya membaca teks suci masing-masing tradisi dengan jujur dan menyeluruh. Mereka menolak pendekatan yang hanya memilih bagian tertentu, lalu mengabaikan konteks sejarahnya. Sikap ilmiah seperti ini bertujuan menghadirkan dialog yang lebih adil, sekaligus memperjelas letak perbedaan mendasar tanpa harus menimbulkan permusuhan. Ketegasan dalam keyakinan tidak dipandang bertentangan dengan keadaban dalam berdiskusi, karena Islam mengajarkan keseimbangan antara kebenaran dan kebijaksanaan. Lebih jauh lagi, pembahasan ini mengingatkan bahwa inti risalah para nabi selalu kembali kepada pengenalan terhadap keesaan Tuhan dan tanggung jawab moral manusia di hadapannya. Ketika manusia memahami bahwa tidak ada perantara keturunan ilahi antara dirinya dan Sang Pencipta, ia didorong untuk membangun hubungan langsung melalui doa, ketaatan, dan perbaikan akhlak. Kesadaran ini melahirkan rasa rendah hati sekaligus harapan, karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendekat tanpa bergantung pada status atau garis keturunan tertentu. Pada akhirnya, bantahan keras para ilmuwan Muslim terhadap keyakinan yang menisbatkan anak kepada Allah bukanlah sekadar polemik antar keyakinan, melainkan bentuk penjagaan terhadap prinsip paling mendasar dalam agama. Tauhid dipahami sebagai cahaya yang menerangi seluruh aspek kehidupan, dari cara berpikir hingga perilaku sehari-hari. Selama cahaya itu terjaga, manusia diyakini akan tetap berada di jalan yang lurus, terbebas dari penghambaan kepada makhluk, dan mengarahkan seluruh cintanya hanya kepada Tuhan yang Maha Esa. Perhatian para ulama terhadap isu ini juga berkaitan dengan cara manusia memahami sejarah kenabian secara utuh. Dalam pandangan Islam, seluruh nabi datang membawa pesan yang sama, meskipun hidup pada zaman dan lingkungan yang berbeda. Kesamaan misi tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan akidah bukan berasal dari ajaran para nabi, melainkan dari perubahan pemahaman manusia setelah masa kenabian berlalu. Karena itu, setiap kali muncul keyakinan yang menempatkan makhluk pada derajat ketuhanan, para ilmuwan Muslim menilainya sebagai tanda terjadinya pergeseran dari ajaran asli menuju konstruksi kepercayaan yang dibentuk oleh faktor sosial, politik, dan psikologis masyarakat. Sebagian cendekiawan juga mengkaji fenomena pengkultusan tokoh suci dari sudut pandang kebutuhan emosional manusia. Ketika suatu komunitas mengalami masa krisis, mereka cenderung mencari figur yang dianggap mampu memberi jaminan keselamatan. Figur tersebut kemudian diberi kedudukan yang semakin tinggi seiring waktu. Islam hadir dengan mengarahkan kebutuhan spiritual itu langsung kepada Allah tanpa perantara yang disakralkan. Dengan demikian, tauhid tidak hanya dipahami sebagai doktrin teologis, tetapi juga sebagai pembebasan jiwa dari ketergantungan simbolik kepada selain Tuhan. Dalam literatur kalam, bantahan terhadap konsep anak Tuhan disusun melalui berbagai pendekatan rasional yang mendalam. Para teolog menjelaskan bahwa hubungan ayah dan anak mengandaikan kesamaan jenis, proses kelahiran, serta kemungkinan pewarisan sifat. Semua konsekuensi ini mustahil bagi Allah yang tidak serupa dengan apapun dan tidak terikat oleh ruang serta waktu. Argumen tersebut kemudian diperkuat dengan prinsip kesempurnaan ilahi, karena kebutuhan terhadap keturunan menunjukkan adanya kekurangan yang hendak dilengkapi. Dengan demikian, menisbatkan anak kepada Allah dianggap bertentangan dengan kemahasempurnaan yang menjadi dasar keyakinan tauhid. Di sisi lain, para mufasir menaruh perhatian pada hikmah penyebutan kisah ini bagi umat Islam sendiri. Mereka menegaskan bahwa bahaya pengagungan berlebihan tidak hanya mengancam umat terdahulu, tetapi juga dapat muncul dalam komunitas manapun jika ilmu dan kerendahan hati melemah. Oleh sebab itu, tradisi keilmuan Islam selalu menekankan pentingnya mengikuti dalil, bukan mengikuti figur. Seorang ulama dihormati karena ilmunya, namun
tetap mungkin keliru. Sikap ini menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap pewaris ajaran Nabi dan perlindungan terhadap kemurnian akidah. Kajian para sarjana Muslim modern menambahkan dimensi baru dengan menyoroti pentingnya dialog yang jujur namun tetap tegas. Mereka berpendapat bahwa menyampaikan kritik teologis secara terbuka justru merupakan bentuk kejujuran intelektual selama dilakukan tanpa merendahkan martabat manusia. Pendekatan ini membuka ruang percakapan yang lebih matang antara pemeluk agama, karena setiap pihak memahami posisi keyakinannya dengan jelas. Dalam kerangka tersebut, bantahan terhadap penisbatan anak kepada Allah dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab keilmuan, bukan sekadar ekspresi polemik. Refleksi yang lebih dalam menunjukkan bahwa inti permasalahan ini berkaitan dengan cara manusia memandang Tuhan dan dirinya sendiri. Ketika Tuhan dipahami sebagai zat yang maha tunggal dan tidak bergantung pada apapun, manusia belajar menempatkan dirinya sebagai hamba yang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Kesadaran ini melahirkan etika spiritual yang menolak kesombongan, sekaligus menumbuhkan harapan akan rahmat ilahi. Tauhid dengan demikian tidak berhenti pada pernyataan lisan, tetapi membentuk pandangan hidup yang menyeluruh. Melalui pembahasan panjang tentang sosok Uzair dan keyakinan yang dikaitkan dengannya, para ilmuwan Muslim ingin menegaskan kembali pesan universal para nabi, yaitu memurnikan penyembahan hanya kepada Allah. Setiap bentuk penambahan dalam konsep ketuhanan dipandang sebagai penyimpangan yang harus diluruskan dengan ilmu, hikmah, dan kesabaran. Dengan menjaga kemurnian ini, umat manusia diharapkan dapat kembali kepada fitrah penghambaan yang sederhana namun agung, yaitu mengakui keesaan Tuhan dan menjalani kehidupan sesuai petunjuk-Nya. Pembahasan ini kemudian membawa para pemikir Islam kepada renungan yang lebih dalam mengenai hubungan antara wahyu, akal, dan perjalanan keyakinan manusia sepanjang zaman. Mereka melihat bahwa setiap kali manusia menjauh dari bimbingan wahyu yang murni, muncul kecenderungan untuk membangun gambaran ketuhanan yang dipengaruhi imajinasi, simbol budaya, atau kebutuhan psikologis. Dari sinilah berbagai konsep yang tidak selaras dengan keesaan Tuhan perlahan terbentuk dan diwariskan antar generasi. Karena itu para ulama menilai penjagaan terhadap tauhid bukan sekadar tugas teologis, melainkan juga upaya menjaga kejernihan fitrah manusia agar tidak tertutup oleh konstruksi pemikiran yang keliru. Sejumlah ahli ilmu menekankan bahwa Al-Quran ketika menyebut penyimpangan umat terdahulu sebenarnya sedang mendidik umat setelahnya agar memiliki kesadaran sejarah. Kesadaran ini membuat seorang mukmin tidak mudah terpesona oleh kemegahan tradisi atau banyaknya pengikut suatu keyakinan. Ukuran kebenaran tetap dikembalikan kepada wahyu yang terjaga, bukan kepada popularitas atau usia suatu ajaran. Dengan cara pandang seperti ini, umat Islam diajak untuk bersikap rendah hati sekaligus waspada, menyadari bahwa kesalahan teologis dapat terjadi pada siapapun jika petunjuk ilahi diabaikan. Di dalam karya-karya akidah klasik juga dijelaskan bahwa pemurnian pengesaan Tuhan memiliki dampak langsung terhadap keadilan sosial dan moralitas manusia. Ketika hanya Allah yang dipandang memiliki kekuasaan mutlak, maka tidak ada manusia yang berhak disucikan secara berlebihan hingga terbebas dari kritik atau tanggung jawab. Prinsip ini melahirkan tatanan etika yang menolak penindasan berbasis kesakralan tokoh atau lembaga. Dengan demikian, tauhid tidak hanya berbicara tentang hubungan vertikal antara hamba dan Tuhan, tetapi juga membentuk hubungan horizontal yang lebih adil di antara sesama manusia. Para sarjana Muslim juga mengingatkan bahwa perbedaan keyakinan seharusnya mendorong pencarian kebenaran dengan cara yang bijak, bukan menumbuhkan permusuhan tanpa arah. Mereka mencontohkan bagaimana para ulama terdahulu berdialog dengan berbagai kelompok pemikiran menggunakan argumentasi yang tenang, mendalam, dan terukur. Ketegasan dalam menjaga prinsip berjalan
berdampingan dengan akhlak mulia dalam menyampaikan kebenaran. Sikap inilah yang dipandang sebagai warisan penting peradaban Islam dalam menghadapi keragaman pandangan keagamaan. Lebih jauh lagi, isu mengenai pengagungan tokoh suci membuka ruang refleksi tentang kecenderungan manusia mencari perantara yang dianggap lebih dekat kepada Tuhan. Islam mengarahkan kerinduan spiritual itu langsung kepada Sang Pencipta melalui doa, tobat, dan amal saleh. Setiap manusia memiliki akses yang sama tanpa dibatasi garis keturunan, status sosial, atau kedudukan religius tertentu. Pesan kesetaraan spiritual ini menjadi salah satu keindahan tauhid yang menenangkan hati sekaligus memuliakan martabat manusia. Pada tingkat batiniah, pengesaan Tuhan menghadirkan rasa kebebasan yang mendalam karena hati tidak lagi bergantung kepada makhluk. Ketergantungan yang hanya tertuju kepada Allah melahirkan keberanian menghadapi kehidupan serta ketenangan dalam menerima ketentuan. Inilah dimensi ruhani yang sering ditekankan para ulama ketika membahas kemurnian akidah. Mereka melihat bahwa penyimpangan dalam konsep ketuhanan bukan hanya kesalahan intelektual, tetapi juga sumber kegelisahan batin manusia. Akhirnya, keseluruhan pembahasan panjang mengenai sosok Uzair dan keyakinan yang dikaitkan dengannya mengarah pada satu pesan mendasar, yaitu pentingnya menjaga kemurnian pengenalan terhadap Tuhan. Para ilmuwan Muslim sepanjang masa berusaha menjelaskan hal ini dengan berbagai pendekatan agar manusia tidak terjebak pada bentuk penghambaan yang keliru. Seruan mereka pada hakikatnya adalah ajakan kembali kepada fitrah yang sederhana, namun suci, menyembah Allah semata dengan hati yang bersih, akal yang jernih, dan kehidupan yang dipenuhi ketaatan. Dengan kembali kepada prinsip tersebut, manusia diyakini dapat menemukan kedamaian sejati serta arah hidup yang benar di dunia dan keselamatan di akhirat.